Kalau kita nafasnya natural ya, misalkan hanya sedikit ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Sahabat Al-Quran, kembali berjumpa dengan saya Abu Afifah dalam program Ngaji di Alam yang insyaallah saya sedang di pinggir taman dan kolam ya. Masya Allah begitu indahnya, dan berada di lingkungan Universitas PTH ya, Tasikmalaya. Dan insya Allah saya akan memberikan tips-tips bagaimana mohon maaf ya, ini udah miring ya. Ya baik, nggak apa-apa sahabat Al-Quran, kita santai saja insya Allah. Saya sekarang tidak akan memberikan materi tentang tutorial makomat, tapi saya akan berbagi pengalaman sedikit hasil permintaan dari mungkin banyak yang terkendala, diantaranya masalah bab nafas yang bagaimana tidak sampai atau merasa pendek nafasnya ya. Dan saya bagi mungkin beberapa tips ya. Yang pertama ditinjau dari segi teknik suara dulu ya. Nah ini yang berpengaruh sahabat Al-Quran ya. Teknik suara ini akan berpengaruh juga kepada napas pendek ya. Nah kenapa demikian? Hasil pengalaman, kalau kita mengambil nadanya ya, suaranya saat kita membaca Al-Quran, nadanya terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka di sini dipastikan kita akan juga berpengaruh kepada nafas ya, sehingga seolah-olah nafas kita pendek ya. Contoh kita terlalu rendah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah ini akan menguras juga nafas karena nadanya terlalu rendah, sehingga kita sulit untuk membaca dengan lancar ya. Begitu juga dengan nada yang terlalu tinggi, a'udzu billah. Nah, ini nggak kuat sahabat Al-Quran ya. Ini pun berpengaruh. Sehingga tips yang pertama dari segi suara, kita pilih ya suara yang ringan untuk kita sesuai dengan karakter kita ya. Umpamanya kalau saya ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kalau merasa kita suara dengan seperti ini nadanya ya, cukup ringan, kita tidak berat ya, maka di sini sangat cocok dan bisa membantu untuk kita saat ayat-ayat yang panjang tidak boros nafas ya. Ini yang pertama dari segi teknik suara. Yang keduanya adalah dari segi tadi teknis nafas. Nah, teknis nafas ini sahabat Al-Quran, saat kita membaca Al-Quran tadi umumnya kebiasaan kita menarik nafas itu tidak dikondisikan ya, sesuai dengan kebiasaan kita biasa saat membaca hanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kan nafasnya hanya tidak dikondisikan ya, sesuai dengan natural saja ya, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Nah bagi orang yang terkendala kalau ayatnya panjang ternyata dia kehabisan nafas, maka tips yang kedua adalah mengkondisikan nafas kita, diantaranya dengan menarik dalam-dalam ya, menambah dari segi nafasnya. Umpamanya biasanya segini, nah sekarang harus tambah ya, lebih panjang. Nah demikian ya, maka dikeluarkan sedikit-sedikit, insya Allah ayat yang panjang pun akan sampai ya. Contohnya di surat Al-Baqarah ya, ayat 6. Ini umpamanya ayatnya panjang ya, kalau kita nafas normal ya, natural segini mungkin tidak cukup, maka ditambah nafasnya ya.
Contoh, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, ini insyaallah akan bisa membantu untuk kita mencapai satu ayat ini. Kalau kita nafasnya natural ya, misalkan hanya sedikit ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tung. Nah, misalkan sampai sana ya, maka tipsnya tadi menambah kita menghirup nafas yang lebih banyak atau lebih panjang. Ya, ini tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah sahabat Al-Qur'an tentunya dari segi fisik ya. Ini pun akan berpengaruh saat kita fisik kita sehat, bugar ya, suara pun akan juga sehat ya, sehingga menambah pengaruh untuk kita lebih kuat ya. Kalau kita umpamanya fisik kita kurang sehat, ini biasanya juga pengaruh kepada suara. Apalagi misal kita punya gangguan lagi sakit pilek, flu atau radang tenggorokan, ini pun akan berpengaruh ya. Nah, sahabat Al-Qur'an, tips yang selanjutnya ya, ini juga hasil pengalaman kami belajar ya, waktu kecil dulu bagaimana guru kami supaya nafasnya panjang. Nah, ini adalah dengan kita melatih menahan nafas ya di dalam air ya. Kalau dulu itu kita ngambil, masukkan ke dalam air ya. Ini dihitung ya berapa detik kuatnya. Ini pun untuk mengecek seberapa lama kita menahan ya. Ini pun mungkin perlu dicoba ya sahabat Al-Qur'an. Nanti biasanya kita kalau Sunda itu tipe pereket ya. Misalkan kalau dulu hanya 15 detik, 30 detik, ditambah lagi ya, ditambah lagi. Ini pun biasanya untuk kita membantu bagaimana kuat kita menahan nafas ya. Dan tentunya ini saling menguatkan dengan tadi fisik kita ya. Semakin kita bugar, kita latih. Nah, ini mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk kita menambah saat kita terkendala saat membaca dengan nafas yang pendek ya. Nah, yang keempatnya adalah tips yang keempat, ini pun perlu kita kondisikan adalah dari segi psikis ya, ataupun kejiwaan kita. Biasanya kalau semakin kita tenang, rileks saat kita bertilawah, maka ini akan juga membantu untuk kita kuat dari segi nafas ya. Tapi kalau kita biasanya ya, hasil pengalaman bertalaki pada guru kita ya, kita deg-degan, terus nervous atau takut salah, takut apa, ini berpengaruh kepada jiwa kita ya. Nah, itu biasanya saat bertilawah biasanya kuat juga, terkadang ayat yang mungkin kita kuat membacanya tiba-tiba tidak kuat. Ini pun berpengaruh dari segi ketenangan kita. Maka tips yang keempat adalah harus bisa menguasai ketenangan diri kita saat kita membaca. Sahabat Al-Qur'an, juga selanjutnya tipsnya adalah dari segi masalah tempo ya. Nah, ini kalau kita mungkin biasa tilawahnya lebih santai, maka kalau kita terkendala boleh tipsnya yaitu dengan menambah tempo bacaan lebih cepat ya, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah tajwidnya ya. Misalnya kalau kita biasanya membaca innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, umpamanya nggak kuat nih ya, hampir-hampir nggak kuat. Nah, boleh temponya sedikit dipercepat ya. Ya, kita ngambil napas dulu ya, lebih panjang, mengkondisikan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
ternyata napas kita ada bisa mencapai dengan yang tadi mungkin terkendala ya. Mudah-mudahan dengan tips ini sahabat Alfan tetap semangat dan terus berjuang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kita kebersamaan dengan Al-Qur'an sampai ke jannahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf bila banyak kekurangan. Selamat berlatih. Terus kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.